10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan membuat brosur sederhana. Jadi yang pertama mau kita atur adalah ukuran kertasnya terlebih dulu ya, seperti yang sudah tertera di buku diktat kita. Jadi untuk mengaturnya kita buka menu layout, kemudian kita tekan kotak kecil page setup. Lalu yang pertama mau kita atur adalah tab paper size nya kita buka, kemudian kita scroll ke paling bawah, kita pilih custom size. Lalu untuk ukuran width-nya sesuai dengan ketentuan di buku, width-nya adalah 11 cm. Jadi kita ubah menjadi 11. Selanjutnya untuk height-nya, ketentuannya adalah 10 cm. Jadi untuk height-nya juga kita ubah menjadi 10. Selanjutnya kita buka di tab margin. Nah, sekarang kita akan mengatur batasan kertasnya. Untuk top margin, ukurannya adalah 0,5 cm. Jadi ini kita turunkan menjadi 0,5. Kemudian untuk left, bottom, dan right, ukurannya sama yaitu 0,75. Jadi kita turunkan dulu sebagai contoh untuk left ya. Kita turunkan menjadi 0,7. Setelah itu, tepat di sebelah angka 7 ini kita klik, lalu ketikkan angka 5. Demikian juga untuk bottom dengan right. Lalu untuk orientasi halaman yang mau digunakan adalah landscape. Yang berikutnya, sekarang kita akan munculkan untuk gambarnya terlebih dulu ya. Seperti tampilan ini. Nah, di sini kan ada gambarnya di sebelah atas ini ya. Jadi kita akan munculkan gambar. Jadi kita buka insert lalu picture this device. Ini kita tekan dulu this device-nya. Setelah itu di sebelah kiri ini kita pilih ke desktop ya. Untuk semua unit komputer di lab komputer ini sudah saya atur. Gambar-gambar untuk Microsoft Word itu ada di properti Microsoft Word, ada di folder properti Microsoft Word. Jadi foldernya kita buka, lalu kita pilih gambar pertama aja ya, gambar ulta yang ini. Setelah gambarnya muncul, kita ganti wrap text-nya. Di sini ada menu picture format. Lalu kita buka wrap text, kemudian kita pilih in front of text. Lalu kita kecilkan gambarnya. Cara mengecilkannya, kita letakkan mouse pointer di bulatan tengah bawah ya, yang di sini. Setelah mouse pointer tepat di sini, klik kiri, tahan, naikkan ke atas. Kira-kira begini. Setelah itu, sekarang kita akan mengatur font dan font size untuk judul. Yang diminta adalah untuk font dan font size-nya, font Harrington, font size-nya 14. Jadi kita buka fontnya, kemudian kita pilih Harrington, font size-nya 14. Posisi judul ada di tengah ya, di center. Nah, sebelumnya kita enterkan dulu, karena posisinya itu posisi tulisan harus di bawah gambar ya. Kita enterkan aja 2 kali. Lalu gambarnya ini kan ikut turun, kita naikkan ke atas supaya bagus ya. Kemudian kita ketikkan dulu judulnya. Setelah selesai mengatur untuk judul, sekarang yang mau kita atur adalah jarak judul ke paragraf pertama.
Cara mengaturnya yaitu kita buka kotak kecil paragraf. Nah, sekarang untuk spacingnya ini yang mau kita atur ya. Before-nya 0, after-nya juga kita jadikan 0 saja. Kenapa kita mau menggunakan 0? Karena ada border di judulnya itu, jadi kita gunakan aja 0. Setelah itu kita enterkan dulu sekali. Nah, kita lihat untuk paragraf. Ketentuannya, untuk paragraf menggunakan font Times New Roman font size 9. Jadi kita buka fontnya, kita pilih Times New Roman font size-nya 9. Sekarang kita lihat tampilan paragraf yang mau kita buat. Untuk paragraf pertama dimulai dari SMP Bunga Bangsa sampai Guru Teladan. Jadi untuk perataannya, kalau kita lihat perataannya ya, di sebelah kiri rata, sebelah kanan juga rata. Jadi ratanya di kiri dan kanan, maka kita aktifkan Justify. Setelah kita aktifkan Justify, yang mau kita atur adalah jarak barisnya, jarak baris dalam paragraf pertama. Dari tampilan di buku diktat kita ini, terlihat jaraknya ini kan agak lebar. Jadi cara mengaturnya, kita buka kotak kecil paragraf, line spacingnya kita pilih 1.5 lines, lalu kita oke kan. Setelah itu kita ketikkan dulu paragraf pertama. Setelah selesai mengetikkan paragraf pertama, kita akan lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua dimulai dari acara dilaksanakan pada titik 2. Jadi kita enterkan dulu, lalu kita ketikkan. Setelah itu kita enterkan lagi, kita akan membentuk bullets ini. Untuk memunculkan bullets, kita buka di tombol bullets ya. Posisinya tepat di atas tombol align left. Ini tombol bullets, kita tekan panahnya. Yang mau kita gunakan yang ini ya, kotak persegi kecil hitam ini. Setelah muncul bulletsnya, sekarang kita lanjutkan pengetikan.
Setelah selesai untuk paragraf kedua, sekarang kita enterkan, kita akan ketikkan untuk paragraf ketiga. Nah, sekarang kita enterkan dulu. Nah, di sini muncul bullets ya. Kita hilangkan dengan menekan tombol backspace sekali. Posisi kursor masih di bawah A, tekan lagi backspace. Sekarang kursor ada di bawah border, di bawah bullets maksud saya. Kemudian kita tekan lagi tombol backspace, maka posisi kursor udah di paling kiri. Setelah itu, nah sekarang kita lihat perataan paragraf untuk paragraf ketiga. Acara ini sangat menarik, meriah, terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya sampai ayo datang. Kemudian sampai di sini ya, satu kalimat aja ya. Jadi posisinya ada di tengah, kita aktifkan center, lalu kita ketikkan dulu. Setelah itu kita enterkan lagi. Yang terakhir, ayo datanglah beramai-ramai. Di sini kita ketikkan dengan huruf besar semua. Jadi kita aktifkan caps lock. Kemudian kita ketikkan. Yang berikutnya kita akan membuat efek-efeknya ya. Untuk brosur sederhana ini, kita mulai dari judul. Di sini judulnya tercetak tebal. Jadi kita blok dulu judulnya. Waktu memblok kita harus memblok secara tepat ya. Jangan seperti ini. Kalau ini sudah lebih. Jadi kita blok secara tepat. Lalu kita aktifkan bold. Setelah kita aktifkan bold, tetap dalam keadaan terblok, kita akan membentuk bordernya. Sebelumnya kita lihat dulu tampilan bordernya. Garis yang digunakan ini adalah garis yang atasnya tebal, bawah tipis, dengan settingannya adalah bentuk 3D. Kemudian di dalam border di sini terdapat warna, terdapat shadingnya. Jadi kita buka tombol border, kemudian kita pilih borders and shading. Di bagian border settingnya 3D, stylenya bentuk yang jenis garisnya yang ini ya, yang atasnya tebal bawah tipis yang ini. Kemudian colornya kita pilih sendiri mau pakai warna apa. Setelah itu ketebalannya, widthnya ini sebenarnya kita bebas memilih. Di sini saya gunakan 2/4 supaya agak tebal aja. Selanjutnya untuk shadingnya, di bagian fill kita buka more color ya. Nah sekarang kita bebas untuk memilih warna. Apply to-nya di sini teks. Apply to untuk shadingnya harus teks. Kemudian apply to untuk bordernya juga harus teks ya. Ini nggak boleh diubah menjadi paragraf. Selanjutnya yang mau kita berikan efeknya adalah untuk bulletsnya ini. Teks dari bulletsnya. Mulai dari hari sampai kota indah di sini terlihat tercetak tebal dan miring. Jadi kita blokkan dulu hari sampai kota indah. Ini harus tepat ya, jangan lebih seperti ini ya. Kemudian kita aktifkan bold italic. Selanjutnya yang mau kita berikan efeknya adalah mulai dari paragraf 3 dan 4 ya. Acara ini sangat menarik sampai ayo datanglah beramai-ramai terlihat tercetak tebal. Jadi kita blokkan dulu. Bloknya juga harus tepat ya. Lalu kita aktifkan bold. Yang berikutnya, sekarang kita akan memunculkan suatu gambar kue ulang tahun ya. Jadi kita buka insert, lalu picture, this device. Nah di sini kita gunakan aja gambar Ultra 3. Kalau udah insertkan, lalu kita buka wrap text in front of text. Nah sekarang setelah gambarnya ini muncul, kita kecilkan dulu gambarnya. Cara mengecilkannya dari sini, dari bulatan sudut kiri atas ini ya. Sebenarnya dari sudut yang lain juga boleh. Nah kita letakkan kira-kira di sini posisinya.
Nah, sekarang kita lihat ya. Di dalam buku, tampilan kue ulang tahunnya ini kan dalam posisi ada agak-agak miring ya. Berarti ada derajat kemiringannya. Sekarang kita atur derajat kemiringannya. Kita letakkan mouse pointer kita ini di tombol rotasi yang ini. Ini sebenarnya namanya adalah free rotate. Kita letakkan mouse pointer di tombol free rotate, kemudian kita putar. Klik kiri, tahan, putar sesuai dengan kehendak kita masing-masing, selera kita. Kira-kira derajat kemiringannya mau kita buat berapa. Nah, setelah itu maka tugas kita ini sudah selesai. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.